adik-adik, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Dikarenakan adanya virus COVID-19 atau virus corona pada pasca tahun ini, adik-adik harus beribadah di rumah masing-masing ya. Oleh karena itu, kakak ingin mengingatkan agar adik-adik selalu menjaga pola hidup yang bersih dan juga sehat selalu. Selamat beribadah adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, yuk adik-adik kita bersaat teduh sejenak. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, kita mau menghadap Tuhan sambil kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 25. Mari kita bergembira. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa sebelum kita membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur Tuhan kalau pada hari Minggu pagi ini kami bisa beribadah Paskah ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan untuk duduk diam dan mendengar firman-Mu dengan baik, serta melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Pemberitaan firman Tuhan oleh Kak Eca. Jadi sekarang kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Ayo disiapkan Alkitabnya. Kalau sudah semuanya, kita mau baca Alkitab dari Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Injil Markus pasalnya yang ke-16 ayat 1 sampai ke-8. Nah, adik-adik kita bacanya sama-sama ya. Adik-adik juga baca di rumah ya. Di bawah judul Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab genta dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sudah itu, Yesus sendiri dengan rantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Sekarang kita akan merenungkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kakak ada ilustrasi nih. Mau tahu gak? Jadi, ada 2 orang petinju profesional hebat dan sangat dikenal. Namanya Evander Holyfield dan Mike Tyson. Pada tahun 1997, mereka bertanding untuk memenangkan sabuk emas dan hadiah yang sangat banyak. Di round pertama dan kedua, pertandingan berjalan dengan lancar. Tiba-tiba, pada round ketiga, di tengah pertandingan, Mike Tyson menggigit telinga kanan Holyfield sampai berdarah. Akhirnya pertandingan dihentikan sementara oleh wasit. Holyfield diobati dan Mike Tyson dikurangi poinnya.
Tapi kemudian pertandingan tetap berlanjut. Tanpa disangka, hal serupa terjadi lagi. Mike Tyson menggigit telinga kiri Holyfield. Dan akhirnya, pertandingan diakhiri dengan keputusan Mike Tyson didiskualifikasi dan Holyfield sebagai juara. Holyfield menang membawa sabuk emas dan hadiah lainnya. Hadiah tersebut dinikmati oleh keluarganya, anak-anak, istri, dan kerabat lainnya. Sementara, sabuk emas itu menjadi suatu kebanggaan sebagai pemenang tinju profesional. Terus, hubungannya sama kita apa? Kita itu sama kayak ceritanya Holyfield. Kita punya Bapa yang namanya Tuhan Yesus. Kalau Holyfield luka-luka karena pertandingan tinju, Bapa kita rela loh disalibkan, mati di kayu salib dan dikuburkan. Tapi gak perlu khawatir, Bapa kita itu lebih dahsyat karena dia mengalahkan maut dan bangkit. Seperti yang kita rayakan hari ini, Hari Paskah atau bahasa Ibrani-nya Pesak yang artinya melewati. Jadi, Bapa kita sudah melewati atau mengalahkan kuasa maut. Yeay! Apa yang bisa kita pelajari dari cerita kebangkitan Yesus dalam bacaan kita hari ini? Yang pertama, belajar dari Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Ketika mereka pergi ke kubur Yesus, dalam perjalanan salah seorang bertanya, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Pertanyaan itu menyiratkan kekhawatiran. Tapi apa yang terjadi ketika mereka dekat kubur? Ternyata batu sudah terguling. Wah, jadi sebenarnya adik-adik, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, tidak perlu khawatir, karena Tuhan pasti akan memelihara kita. Jadi, khawatir? No. Yang kedua, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Jangan takut adik-adik, walaupun kita gak bisa lihat wujud Yesus, tapi dia selalu menyertai kita. Yang terakhir, pergilah, katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Tuhan Yesus melalui malaikatnya memberikan tugas kepada Petrus dan murid-muridnya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Nah, hal itu juga berlaku bagi kita, karena kita sudah menerima segala berkat dari Tuhan. Kita juga harus memberitakan kabar baik itu bagi sesama. Contohnya, hal kecil aja. Dalam situasi sekarang, karena beribadah di rumah, adik-adik bisa saling mengingatkan temannya untuk rajin berdoa dan ikut ibadah PA. Jadi, berkat dari Tuhan itu gak berhenti di adik-adik aja. Jadi, di hari Paskah ini, kita diingatkan untuk yang pertama, jangan khawatir karena Yesus selalu memelihara kita. Yang kedua, jangan takut, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Yang ketiga, beritakan Injil jadi berkat bagi banyak orang. Ayo semangat adik-adik, semangat mengabarkan kabar sukacita. Demikianlah renungan kita hari ini. Selamat Paskah adik-adik. Amin. Adik-adik, marilah kita bersaat teduh sejenak. Untuk merespon pemberitaan firman Tuhan yang telah kita dengar, yuk adik-adik, kita bangkit berdiri lagi dan kita menyanyi I have decided to follow Jesus.
adik-adik, kalau saat ini kami masih diberikan kesehatan, terima kasih atas kasih Tuhan yang mau bangkit dan membersihkan dosa-dosa kami. Kami mau berdoa untuk dunia yang sedang mengalami wabah virus corona. Tuhan berikan kesehatan dan pulihkan dunia. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami GPIB Marturia. Tuhan berkati Bapak Pendeta dan keluarga Bapak Ibu Majelis dan karyawan gereja. Ampunilah dan dosa kami yang kami berbuat sengaja ataupun tidak. Kami serahkan sempurnakan doa ini seperti doa yang telah Kau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduslah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah makanan kami hari ini secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang kesalahan kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita telah tiba di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Maka dari itu, kita akan bersama-sama menyanyi "Sudah Waktunya Kita Pulang" sebagai lagu penutup kita pada pagi hari ini. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita membawa berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan bersertai siang dan malam dalam kasih mesra. Ibadah Paskah yang telah kita lakukan pada pagi hari ini telah selesai. Selamat Hari Paskah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada impas selanjutnya. Dadah.